Saddu dhara'i ini menghalangi sesuatu yang bisa menjurus kepada keharaman. Atau dalam bahasa yang lain, media yang bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam keharaman. Saya kata pisau tadi kan media kan? Jadi tapi untuk zaman sekarang saya tidak tahu siapakah di antara ahli fikih zaman sekarang yang menolak saddu dhara'i. Saya tidak tahu. Karena hampir rata-rata saya pahami menerima saddu dhara'i di masa kita ya, di kalangan ulama mutakhirin sekarang. Ya, kalau ada yang menolak, mungkin ada, wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, jadi kalau nanti ada yang bertanya, Ustaz adakah? Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu kita angkat tangan. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami kira-kira? Sudah. Silakan dihapus, Mamar. Kita sudah selesai bab yang ke-8. Yang 9. Hukmu syari'. Terus saja. Ini aja hapus. Oh ya, belum ditulis ya. Hukmu syari' itu artinya hukum ya. Hukum hukum Allah. Ini yang ke-9, hukmu syari', hukum Allah. Hukum Allah itu artinya apa hukum agamanya mempelajari ilmu fikih. Nah, apa hukum agamanya? Sama misalkan saya tanya nanti, ini kan ada mahasiswa dari teknik industri, apa hukumnya belajar di teknik industri itu? Ya harus tahu. Ya kalau nggak tahu kenapa kalian pelajari? Saya ikut arus saja, saya udah berenang di sungai kalau mau ikut arus. Masa ikut arus di lantai 2? Di sungai lah, mau ikut arus. Ya kira-kira begitu. Jadi harus tahu. Kenapa? Pertanggungjawaban kita bukan hanya dengan manusia, tapi dengan Allah. Dan itu bab itu sudah pernah saya ajarkan terkait dengan Imam Al-Ghazali yang membagi ilmu itu menjadi dua, yang syariat dan tidak syari'. Kembali lagi ke catatan lama. Baik. Hukmu syari', hukum syariatnya, hukum Allahnya. Syari' itu artinya yang mensyariatkan. Yang mensyariatkan itu adalah Allah. Berarti hukum syari' itu artinya hukum Allah yang mensyariatkannya. Untuk melihat ilmu fikih itu hukumnya apa, harus kita bagi dua tema dulu. Tema umum dengan tema khusus. Umum dan khusus, am dan khas. Ya. Kenapa kita bagi umum dan khusus? Untuk supaya, karena kekhususan ini kan detail. Dari detail inilah nanti baru kita tetapkan secara umum. Nah, betul ya? Kita tetapkan. Bisa dipahami? Nah, kita ambil dulu bab yang khususnya. Kalau kita lihat ilmu fikih itu secara umum dia punya dua tema utama. Pertama disebut ibadah, yang kedua disebut muamalah. Ibadah itu hubungan terkait dengan ritual-ritual yang hubungan antara makhluk dengan Allah. Muamalah kegiatan ataupun aktivitas yang berhubungan antara makhluk dengan makhluk. Itu disebut muamalah, manusia dengan manusia. Nah, itu disebut muamalah. Nah, dalam hukum ibadah yang mana? Salat, puasa, gitu-gitu ya. Zakat, haji itu masuk dalam bab ibadah. Tapi kalau yang muamalah, pernikahan, kematian, transaksi jual beli, investasi, perbankan, ya, apalagi pemilihan presiden, nah gitu ya, itu semuanya disebut dengan bab muamalah. Nah, kalau kita turunkan semua bab-bab itu, lahirlah dua hukum utama. Yang pertama disebut dengan fardu, yang kedua disebut dengan sunnah. Kok dibedakan Ustadz fardu dan sunnah pada bagian khususnya dari hukum belajar ilmu fikih? Nah, ini yang mau kita sebutkan satu-satu. Ingat, fardu itu pun dibagi lagi menjadi dua. Wah, dibagi lagi jadi dua. Yang pertama disebut dengan fardu kifayah.
kifayah. Yang kedua disebut dengan ainon, mata. Fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah artinya apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka itu sudah mencukupi semua orang. Itu disebut dengan fardu kifayah. Kalau tidak dilakukan oleh satu orang pun semuanya berdosa. Mana das hukumnya? Kita belajar ilmu faraid. Faraid itu bagian dari fikih. Iya. Bagian dari fikih. Hukumnya fardu kifayah. Kalau di suatu komunitas, suatu tempat, suatu wilayah sudah ada ahli faraidnya, walaupun satu orang, maka semua orang di wilayah tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Ustaz, bagaimana kalau nggak ada satu orang pun di situ? Satu kampung itu dosa semuanya. Satu wilayah itu. Nah, apakah batasannya kampung dan wilayah? Nah, kalau bahasa Arab dulu namanya mantiqah. Nah, kita susah mengukur mantiqah. Ada yang menyebutkan mantiqah itu kabupaten, kalau di kita ada yang menyebutkan itu kecamatan. Nah, susah kita mengukurnya. Secara garis umum mantiqah itu bisa kita sebutkan wilayah yang terjangkau oleh semua orang dalam hubungan sosial. Kita di Depok, misalkan ada di pojok sana yang sudah mau dekat ke Bogor, tapi bisa dijangkau, itu masih disebut mantiqah. Nah, berarti masih ampuni dosa. Ini satu Depok nggak ada satupun yang bisa ilmu faraid. Mulai dari yang baru balik sampai yang sudah mau diintai malaikat maut, semuanya dosa itu. Kenapa? Karena nggak ada satupun yang bisa ilmu faraid. Hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu melekat ke pribadi masing-masing. Mana contohnya? Fikih salat. Jadi ini nggak boleh diwakili Ustaz kayak faraid, nggak boleh. Jadi kalau saya punya anak 3, nggak boleh saya bagi, nak kamu subuh, kamu udah gede dikit, kamu duhur asar. Nah, kamu udah menengah, kamu ambil maghrib isya, saya nggak usah sholat. Nggak boleh. Kenapa? Karena fardu ain. Nah, ini kan perbuatan. Bagaimana ilmunya juga sama. Yang belum belajar fikih sholat, kalau tidak mengerti fikih sholat, hukumnya dosa. Saya ulangi. Kalau belum belajar fikih sholat, hukumnya dosa, dibawa mati. Kenapa dosa? Karena fardunya fardu ain. Kalau fardu kifayah, apa kalau fardu kifayah enak sedikit nih paling faraid. Kalau Amna pernah ngajar faraid, berarti bisa lah. Kami nggak perlu lagi belajar, udah cukup. Iya, kalau saya masih hidup. Kalau saya meninggal, siapa yang gantiin? Ini susah juga kalau ninjo-ninjo nih. Ini contoh, contoh. Sudah. Yang sunnah bagaimana Ustaz? Yang sunnah contohnya masalah qadhi. Qadhi itu artinya hakim. Al-qadhi. Contoh hakim itu apa? Ya hukum pidana, hukum perdata yang berhubungan dengan pengadilan, kriminalitas, segala macam, itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena kita bukan hakim. Tapi kalau bagaimana kalau dia tiba-tiba jadi hakim? Hukum ini pindah menjadi fardu ain ke dia. Jadi wajib bagi dia. Karena dia sudah jadi hakim. Tapi sebelum jadi hakim masih sunnah hukumnya. Jadi dalam bab ini secara khusus hukum belajar ilmu fikih itu 3. Fardu kifayah 1, fardu ain 2, sunnah 3. Nah, sekarang bagaimana kita tetapkan secara umum apa hukum belajar ilmu fikih? Bagaimana kita tetapkan? Aris, apa hukum belajar ilmu fikih secara umum? Kalau khususnya kita dapat 3, maka bagaimana cara menetapkannya di umum? Gampang. Kalau kita mengatakan kalau hukum di umumnya sunnah, belajar ilmu fikih hukumnya sunnah, berarti ini nggak masuk, salah. Ya kan? Kalau kita katakan fardu kifayah juga salah. Kenapa? Fardu kifayah tidak masuk fardu ain. Maka hukum yang sebenarnya itu adalah fardu ain. Belajar ilmu fikih untuk memasuki semuanya. Kenapa harus disebut fardu ain? Karena ada bab dalam fikih yang hukumnya adalah fardu
ain, walaupun tidak semua. Tidak semua. Nah, itu sebabnya kenapa kita nanti setiap malam Jumat akan belajar ilmu fikih, khususnya untuk melengkapi rukun Islam, rukun yang kedua sampai rukun yang keempat, ditambah dengan taharah, karena taharah berhubungan dengan masalah sholat khususnya. Nah, itu dia. Bisa dipahami? Nah, sebagian ulama mengatakannya dengan bahasa umum, namanya juga umum kan? Hukum belajar ilmu fikih itu adalah fardu, begitu saja.